Sebelum tahun 354 tidak ada peringatan Natal. Di tahun 354 baru ada peringatan Natal yang dicanangkan oleh Paus Liberius pada tanggal 25 Desember. Pertanyaannya, dari mana Paus Liberius menetapkan hari lahir Yesus, atau kalau dalam bahasa Islam hari lahir Isa putra Maryam alaihi wassalam tanggal 25 Desember? Dari mana? Karena di dalam Bible, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ayat pun yang mengatakan kalau Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Kok bisa tanggal 25 Desember? Dari mana sang Paus ini mengambil? Nah, kita mulai dari bagian yang pertama, Natal dalam Bible, yaitu dalam Bible. Kita akan bicara tentang definisi, kemudian sejarah dan kesaksian dari literatur umat Nasrani, bukan literatur kita. Jadi kita perlu tengok dulu bagaimana di kalangan mereka pandangan-pandangan yang ada tentang Natal sebelum kita bicara Natal daripada kacamata ajaran Islam. Kita mulai dari definisi secara etimologi, maaf bukan epistemologi tapi etimologi, atau secara kalau bahasa Arabnya lughatan. Nah, lughatan itu secara bahasa. Natal itu secara bahasa artinya kelahiran. Jadi boleh dibilang hari kelahiran, hari jadi, dirgahayu, ulang tahun, atau bisa juga orang sebut dis natalis. Itu secara bahasa. Tapi secara terminologi, secara istilah, yang dimaksud Natal itu adalah Christmas, Mass of Christ, artinya hari kelahiran Yesus Kristus. Dan jangan lupa, umat Nasrani merayakan Natal bukan hanya sebagai sekedar hari kelahiran Yesus, tapi juga sebagai hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ini yang mesti digarisbawahi. Jadi secara terminologi Natal itu, jadi kalau kita dengar Natal yang terlintas di benak kita adalah hari lahir Kristus, hari lahir Yesus, hari lahir Yesus Kristus. Kalau dalam pandangan orang-orang Nasrani sebagai anak Tuhan. Ini kita baru bicara definisi. Nah, sekarang mari kita lihat sejarahnya. Dalam literatur sejarah Natal, di 3 abad pertama miladiah tidak ada seorang umat Nasrani pun yang merayakan Natal. Sekali lagi, di 3 abad pertama miladiah tidak ada seorang umat Nasrani pun yang merayakan Natal. Kapan pertama kali mereka merayakan Natal? Pertama kali mereka merayakan Natal di tahun 354. Perhatikan yang nomor 4. Di tahun 354 miladiah, atas inisiatif Paus Liberius di kota Roma, Sang Paus ini mencanangkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus yang sekarang dikenal dengan nama Hari Natal. Jadi mulai tahun itulah peringatan Natal mulai ada. Sebelum tahun itu tidak ada peringatan Natal. Nah, kemudian peringatan Natal yang dilakukan oleh Paus Liberius di tahun 354 mulai dilaksanakan di Konstantinopel pada tahun 375 miladiah dan dilanjutkan di Antakya tahun 387 dan seterusnya sampai hari ini. Akhirnya peringatan Natal tersebut diperingati baik oleh umat Katolik maupun Protestan di seluruh dunia Nasrani. Ini fakta.
Pertanyaannya, sebelum tahun 354 tidak ada peringatan Natal. Di tahun 354 baru ada peringatan Natal yang dicanangkan oleh Paus Liberius pada tanggal 25 Desember. Pertanyaannya, dari mana Paus Liberius menetapkan hari lahir Yesus, atau kalau dalam bahasa Islam hari lahir Isa putra Maryam alaihi wassalam tanggal 25 Desember? Dari mana? Karena di dalam Bible, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ayat pun yang mengatakan kalau Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Kok bisa tanggal 25 Desember? Dari mana sang paus ini mengambil? Perlu kita selidiki dulu, saudara. Kita umat Islam jangan sekedar ikut-ikutan. Kita mesti cerdas, kita mesti pandai, kita mesti tahu asal usul daripada suatu persoalan. Karena kita diajarkan dalam Islam tidak boleh melakukan suatu apapun, apalagi menyangkut ibadah, tanpa dalil, saudara. Kalau kita puasa Senin, ada dalilnya. Kita puasa Kamis, ada dalilnya. Kita sholat 5 waktu, ada dalilnya. Kita Idul Fitri, Idul Adha, ada dalilnya. Jadi nggak boleh umat Islam melakukan suatu perbuatan tanpa dalil. Kita mengatakan Nabi Muhammad itu lahir 12 Rabiul Awal, ada dalilnya. Nah, sekarang kalau Paus Liberius mengatakan bahwa Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember, kita tanya, dalilnya dari mana? Mari kita lihat, sudah kesaksian literatur Nasrani dalam buku Encyclopedia Britannica. Di situ kita tuliskan dalam bahasa Inggrisnya dan kita terjemahkan. Begitu juga dalam Encyclopedia Americana, kita tuliskan teks bahasa Inggrisnya dan kita terjemahkan. Dalam buah literatur yang sangat terkenal ini, Encyclopedia Britannica dan Americana, saudara, ini dengan terang-terangan disebutkan bahwa Natal bukanlah upacara gereja abad pertama. Yesus Kristus atau para muridnya tidak pernah menyelenggarakannya, dan Bible juga tidak pernah menganjurkannya. Upacara ini diambil oleh gereja dari kepercayaan kafir penyembah berhala. Ini yang menyebutkan ini Encyclopedia Britannica, Inggris yang punya produk, ya. Bukan kita yang ngomong, bukan kita fitnah. Terus dalam Encyclopedia Amerika dikatakan perayaan Natal yang dianggap sebagai hari kelahiran Yesus Kristus mulai diresmikan pada abad ke-4 Masehi. Pada abad ke-5 Gereja Barat memerintahkan kepada umat Kristen untuk merayakan hari kelahiran Yesus yang diambil dari hari pesta bangsa Roma. Perhatikan, hari pesta bangsa Roma yang merayakan hari kelahiran Dewa Matahari. Sebab tidak seorang pun yang mengetahui hari kelahiran Yesus. Ini Encyclopedia Britannica, Inggris punya, dan Encyclopedia Americana, Amerika punya. Ini dua-duanya sumber mereka, buku mereka, literatur mereka. Mereka sendiri mengakui bahwa nggak ada yang tahu Nabi Isa itu lahir kapan. Lalu kenapa 25 Desember? Karena mengikuti pesta bangsa Roma. Ternyata sebelum agama Nasrani itu masuk ke Eropa, di benua Eropa itu ada bangsa Romawi, ada bangsa Athena, ada bangsa Yunani. Mereka itu punya pesta dewa mereka. Yang paling terkenal adalah pesta bangsa Romawi yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember. Rinciannya, mari kita lihat. Kenapa 25 Desember menjadi hari pilihan Paus Liberius untuk dijadikan sebagai hari Natal? Kenapa 25 Desember? Perhatikan nomor 1. Di Romawi, di mana ada dewa matahari yang disembah, orang Romawi menamakan dewa tersebut sebagai dewa mitra. Kapan tanggal lahirnya? Kata bangsa Romawi tanggal 25 Desember. Kemudian nomor 2, di Mesir juga ada dewa matahari yang disembah, yaitu oleh bangsa Mesir. Bangsa Mesir menamakannya Osiris. Apa kata
bangsa Mesir, dewa matahari kami Osiris lahir pada tanggal 27 Desember. Kemudian nomor 3, bangsa Persia, bangsa Irak. Sudah, itu juga punya dewa matahari yang mereka sembah. Mereka namakan dewa Horus. Apa kata mereka? Dewa matahari kami bernama Horus dilahirkan pada tanggal 28 Desember. Kemudian masih ada dewa mataharinya Yunani. Bagi bangsa Yunani, dewa matahari mereka bernama Apollo. Menurut mereka, dewa Apollo lahir pada tanggal 28 Desember. Jadi ternyata bulan Desember banyak dewa lahir. Nah, bulan Desember banyak dewa lahir. Sudah, ini literatur mereka, bukan kita memfitnah mengada-ada. Kemudian mari kita lihat, sudah di benua Eropa itu ada hari raya Brumalia. Hari raya Brumalia yaitu pekan. Nah, jadi hari rayanya selama 1 minggu dirayakan sebagai hari besar pesta bangsa Romawi yang berlangsung dari tanggal 17 sampai 24 Desember. Dari sini kita paham penetapan 25 Desember sebagai hari Natal adalah pengaruh dari budaya paganisme. Paganisme itu penyembah berhala masyarakat di barat yang sudah berakar sejak lama, jauh sebelum kelahiran Yesus. Jadi kurang lebih begini, ini Paus Liberius mau nyari ini Yesus lahirnya kapan, nyari di Bible gak ketemu. Sementara masyarakat udah telanjur ngerayain hari lahir dewa 25 Desember, dia sekalian aja 25. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya sudah. Nah, artinya diduga kuat, ini kita belum ambil kesimpulan, diduga kuat Paus Liberius menetapkan 25 Desember sebagai hari lahir Yesus Kristus karena terpengaruh dengan tradisi dan budaya yang sudah berurat berakar di bangsa Roma yang menganggap kelahiran dewa matahari mereka yaitu Dewa Mitra pada tanggal 25 Desember.